oleh kita semua, terutama oleh ketua dan anggota kelompok tani. Yang pertama tentu berkaitan dengan aspek sosial. Aspek sosial ini kalau saya menilainya, pastikan ketenaga kerjaan di petani dan motivasi di petani untuk mengembangkan usaha tani yang fokus, yang fokus dan sesuai dengan standar yang diharapkan, yang dipersyaratkan. Jadi aspek sosial ini memang penting. Sumber daya sosial ada kalanya banyak kegagalan-kegagalan dalam memanfaatkan bantuan-bantuan pemerintah karena proses kegagalan kita dalam menjamin sumber daya sosial itu berjalan. Nah, ada kalanya mungkin ya motivasi berkurang, bisa jadi karena tadi disebut oleh Bu Kadis, karena sudah ada motivasi juga berkurang karena tidak ada pasar kan. Stres juga petani kita kan, itu yang kemudian mesti menjadi pertimbangan bagi kita dalam menjalankan usaha tani. Yang kedua berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi tentu berkaitan dengan ketersediaan lahan. Pertama, lahan memang ada kalanya kan banyak juga petani kita itu bukan pemilik lahan, tapi juga ada yang buruh. Nah itu kan yang mengganggu apabila sumber daya ekonomi tidak menjadi milik dari petani itu sendiri. Pengambilan keputusan berkaitan dengan sumber lahan sebagai sumber daya ekonomi itu lebih banyak dipengaruhi oleh pemilik lahannya. Kalau kok pemilihannya kini surga bisa jago lah cek. Kan yang lawak deh kan. Itu Bapak dan Ibu, karena memang ini perlu menjadi pertimbangan kita. Kemudian dari aspek ekologi. Dari aspek ekologi tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis, wilayah kita ini ya memadai dan cukup untuk sorghum, jagung, banyak produk yang memungkinkan di Solo Selatan ini. Nah, tentu daya dukung lahan ini menjadi sangat penting kita perhatikan agar sumber daya lahan kita itu dapat memberikan produksi atau produktivitasnya memang sesuai yang kita harapkan. Nah itu. Kemudian yang keempat itu adalah aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan ini memang ini kita mohon bantuan dari kawan-kawan penyuluh. Aspek kelembagaan itu berkaitan dengan bagaimana norma, aturan, peran dan prosedur yang harus dimainkan oleh kelompok. Nah ini yang memang tugas berat dari kawan-kawan penyuluh, memastikan bagaimana peran, aturan dan prosedur itu dijalankan oleh kelompok. Kalau bantuan-bantuan pemerintah basisnya kan di kelompok, bukan pribadi-pribadi. Karena ada juga yang bantuan pemerintah ketua, patangku ketua memanfaatkan. Ini ketua, besok ketua aja baru kan, tidak ada. Itu berarti kan tidak ada mekanisme. Kecuali memang ditunjuk dalam mekanisme diatur, dalam peran dan aturan itu diatur. Pengelola operatornya adalah ketua. Semua bahan dia disediakan, disuplai oleh petani anggotanya. Itu kan jelas juga nanti berapa yang dapat diatur. Pokoknya dalam aspek kelembagaan memang diatur dengan baik. Nah ini mekanisme begitu memang ada kalanya terabaikan oleh kita semua. Ketika sudah menerima bantuan kita berterima kasih dapat bantuan, tapi setelah itu kita tidak jelas mau ngapain, kita kesulitan bahan baku segala macam. Padahal kalau bahan baku bisa ya beberapa produk yang bahan bakunya banyak tersebar di beberapa kelompok kan bisa kemudian dibagi peran. Yang kelompok ini silakan kita cari di tempat lain segala macam. Itu mengatur peran dari masing-masing anggota yang ada. Ini yang penting. Yang kemudian yang terakhir adalah aspek teknologi. Nah dari aspek teknologi saat ini memang untuk proses hilirisasi dari produk-produk petani kita, tentu kita perlu menyediakan alat dan mesin pertanian. Nah salah satunya melalui UPH ini kita akan menyediakan alat-alat pengolahan hasil untuk sorghum. Nah ini dalam rangka agar
produk-produk pertanian yang diproduksi oleh petani itu bernilai tambah. Ini nilai tambah. Meningkatnya nilai tambah di petani, kita harapkan kesejahteraan petani itu juga meningkat. Nah, itu yang kita harapkan. Tentu jika teknologi-teknologi ini bisa dijalankan oleh kelompok dengan baik, alat diterima kemudian dirawat, perawatan bukan hanya tugas operator tapi menjadi bahagian dari tanggung jawab bersama yang itu diatur dengan baik. Nah, perawatan alat dan mesin pertanian ini memang sering menjadi persoalan di kelompok-kelompok kita. Alat-alat yang diterima bantuan dari pemerintah tentu mestinya dipelihara oleh kelompok, dipelihara dengan baik. Nah, mudah-mudahan dari umur ekonomis, biasanya kalau alat-alat mesin pengolahan hasil ini umur 3-5 tahun itu masih ekonomis. Nah, apabila terjadi memang alat-alat ini perlu terjadi kerusakan atau perlu perbaikan. Nah, kita di Dinas BOKD juga kan punya bengkel keliling. Nah, bisa itu menjadi solusinya bagi kita. Nah, terutama untuk yang alat untuk pengolah sorghum ini memang nanti mestinya dapat digunakan dengan baik dan menghasilkan produk-produk turunan dari sorghum itu. Dan memang akhirnya ini disampaikan oleh Bu Kadis tadi, kepastian pasar terkait dengan produk-produk turunan yang sudah diciptakan oleh petani ini memang sering menjadi tantangan bagi kita, terutama di pertanian ini. Nah, itu 5 poin yang kemudian menurut kami perlu dipastikan oleh kita semua, terutama oleh ketua dan anggota kelompok. Jangan berpikir bahwasanya dengan bantuan ini adalah mestinya kita terima dulu, nanti pula cerita yang lain. Itu kita hindari. Saya berharap tadi saya bincang-bincang dengan Bu Rezi, mestinya alat-alat itu multifungsi dia, stok juga dia. Jadi bisa multipurpose, multi tujuan. Bisa